Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Muhammad Rasul, mahasiswa kelas 3E, program studi budidaya tanaman hortikultura dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia dan risiko. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, pertama-tama kita akan membahas manajemen sumber daya manusia, meliputi konsep dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia agribisnis, analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia agribisnis, rekrutmen agribisnis, seleksi sumber daya manusia, penempatan dan orientasi, pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia agribisnis, dan kompensasi. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan apa saja ruang lingkupnya? Manajemen sumber daya manusia agribisnis adalah konsep yang berhubungan dengan kebijakan, prosedur, dan praktik bagaimana mengatur orang dalam perusahaan agribisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, pengadaan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, kebijakan kompensasi, perencanaan karir, kebijakan kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, selanjutnya, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya, serta operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Analisis pekerjaan merupakan komponen manajemen sumber daya manusia yang sangat penting dalam suatu perusahaan agribisnis. Karena untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, harus diketahui jenis-jenis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Hasil dari analisis pekerjaan ini merupakan deskripsi atau uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan, di mana dengan melakukan proses tersebut, perusahaan memiliki kepastian bahwa ia memiliki jumlah karyawan yang tepat, yang diletakkan di tempat yang tepat, serta secara ekonomis dapat menguntungkan. Nah, selain itu, perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut dalam rangka menjalankan rencana terintegrasi yang sudah disusun oleh suatu organisasi. Nah, selanjutnya, rekrutmen sumber daya manusia agribisnis. Rekrutmen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mencari dan menarik pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu yang lowong yang telah diidentifikasikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Proses rekrutmen adalah diantaranya penyusunan strategi rekrutmen, perencanaan rekrutmen, sumber-sumber rekrutmen, penyaringan, dan hasil rekrutmen. Nah, selanjutnya, teman-teman, bagaimana proses seleksi dan penempatan serta orientasi sumber daya manusia agribisnis? Seleksi adalah proses memilih sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria untuk mengisi posisi atau lowongan pekerjaan yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini. Proses seleksi ini bergantung pada 3 masukan, yaitu analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, dan rekrutmen. Kriteria seleksi biasanya bisa diringkas dalam beberapa kategori, yaitu pendidikan, pengalaman kerja, kondisi fisik, karakteristik kepribadian, dan tipe kepribadian. Tahapan seleksi dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi tidak tertulis. Nah, sedangkan untuk penempatan, merupakan kegiatan mencocokkan seseorang dalam jabatan atau pekerjaan yang akan diemban atau dilakukan berdasarkan kebutuhan jabatan atau pekerjaan yang sedang lowong. Penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tetapi berlaku juga bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas atau mutasi. Alih tugas ini bisa merupakan promosi,
transfer, dan demosi. Promosi adalah pemindahan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi dalam hal pembayaran, tanggung jawab, dan jenjang organisasi. Transfer adalah pemindahan karyawan dari satu ke tugas lain yang tingkatannya hampir sama baik dari segi gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturnya. Sedangkan demosi adalah perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang lebih rendah dalam hal gaji, kewajiban, tanggung jawab, dan atau jenjang organisasinya. Nah, selanjutnya, pemeliharaan, pengembangan, dan kompensasi sumber daya manusia agribisnis. Pemeliharaan sumber daya manusia yang disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu proses organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang, maka harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Sedangkan untuk kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berfungsi dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melaksanakan tugas keorganisasian. Komponen kompensasi dalam perusahaan agribisnis terdiri atas gaji, upah, intensif, dan kompensasi tidak langsung yang dapat berupa asuransi, cuti, biaya pengobatan, dan sebagainya. Ada 3 langkah dalam menetapkan kompensasi sumber daya manusia. Tahapan tersebut diantaranya yang pertama, melakukan evaluasi pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, melakukan survei terhadap upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pemberdayaan di pasar kerja. Dan yang terakhir, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Selanjutnya, manajemen risiko, meliputi pengertian manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, pengertian risiko dan ketidakpastian, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, sikap dan karakter pengambilan keputusan terhadap risiko, dan jenis serta cara meminimalkan risiko dalam agribisnis. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko dan apa saja manfaatnya? Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan usuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia yang terdiri atas penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimalisi, dan atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan, termasuk agribisnis, akan diperoleh manfaat sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati atau prudent dan selalu menetapkan usuran-usuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbal balik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian secara finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Dan yang terakhir, dengan adanya konsep manajemen risiko atau risk management concept,
yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan atau sustainable. Selanjutnya, risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Suatu yang tidak pasti atau uncertain dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan manajemen risiko. Tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko terdiri atas identifikasi risiko, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, menetapkan ukuran-ukuran risiko, menetapkan alternatif-alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan satu alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, kemudian mengontrol alternatif yang dipilih, serta mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Selanjutnya, sikap dan karakter pengambilan keputusan terhadap risiko. Secara umum, karakter pengambil keputusan terdiri atas takut pada risiko atau risk avoider atau risk averter. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference dan risk neutral. Dan yang terakhir, suka pada risiko atau risk seeker atau risk lover. Selanjutnya, cara meminimalkan risiko. Dalam meminimalkan risiko, dapat dilakukan berbagai hal. Di antaranya beberapa strategi seperti yang pertama, memindahkan risiko kepada pihak lain. Yang kedua, menghindari risiko. Yang ketiga, mengurangi efek negatif risiko. Dan yang keempat, menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Beberapa risiko yang sering dihadapi dalam agribisnis adalah berupa risiko pasar, risiko teknis, risiko alam, dan risiko sosial. Nah, Sobat Milenial, demikianlah penjelasan saya mengenai manajemen sumber daya manusia dan risiko. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bela petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.